Dan untuk di kita sendiri ya di Samuel Asset Management itu juga ada ya dari 3 jenis reksadana tersebut ya. Untuk reksadana saham kita punya ada saham Indonesian Equity Fund. Jadi produk reksadana saham ini sendiri sebenarnya adalah produk yang cenderung agresif ya. Jadi ini lebih ditujukan untuk investor-investor yang memang mempunyai holding period lebih panjang dan lebih bisa menahan volatilitas gitu apabila nanti NAB-nya naik turun melebihi dari fluktuasi di indeks. Dan yang kedua itu adalah kita punya juga ya reksadana saham yang syariah ya, yaitu saham syariah equity fund, di mana benchmarknya lebih ke indeks saham-saham yang syariah. Dan untuk reksadana pendapatan tetap, kita punya saham sukuk syariah sejahtera. Ini adalah reksadana yang berbasis sukuk ya, atau obligasi-obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan untuk reksadana pasar uangnya, kita punya saham dana kas. Di sini cenderung lebih aman ya, dan kita rekomendasikan juga untuk para investor pemula. Nah, selain itu juga kita punya reksadana campuran ya. Di reksadana campuran ini kita ada campuran yang lebih agresif, yang lebih banyak sahamnya, yaitu di saham Mutiara Nusa Campuran. Dan kita punya reksadana campuran yang lebih balance, meskipun juga sedikit lebih besar di portfolio sahamnya, yaitu saham dana berkembang. Dan ada satu lagi reksadana campuran kita yang juga berprinsip syariah, yaitu saham syariah berimbang. Jadi kita di Samuel Management sudah cukup mempunyai kelengkapan produk dari reksadana-reksadana tersebut. Dan kalau rekomendasi dari kita adalah untuk berinvestasi, terutama untuk yang pemula, setidaknya di proporsi yang sama ya, di antara 3 aset kelas tersebut. Oke. Wah, banyak banget ya Kak Rendro ya pilihan produk reksadananya nih. Bahkan kalau teman-teman yang memang maunya itu investasi ke syariah ya, tidak mau di luar prinsip syariah gitu, itu bisa juga ada pilihannya karena Samuel Asset Management punya beberapa produk reksadana syariah juga nih teman-teman. Oke, ini aku mau ngumumin nih ke teman-teman semua. Jadi kita punya giveaway untuk penanya terbaik. Jadi nanti akan ada 5 orang penanya terbaik yang beruntung, yang tentunya menanyakan seputar topik malam hari ini ya teman-teman. Nanti caranya bisa teman-teman drop aja pertanyaannya di Q&A box yang ada di kanan bawah. Nah, hadiahnya itu apa? Hadiahnya itu adalah 100.000 dalam bentuk unit reksadananya Samuel Asset Management. Jadi silakan nih teman-teman, ditanya aja sekarang. Dan kita langsung ke pertanyaannya ya, Kak Rendro ya. Ya, boleh. Oke, ini pertanyaannya, waduh, ini pertanyaannya di luar topik malam hari ini nih, Kak Rendro. Banyaknya. Boleh. Oke, nah ini ada yang nanya, izin tanya Kak, dari Etiker Trick. Oke. Banyak analis memprediksi market volatil akibat aksi The Fed dan kondisi Eropa yang masih tegang. Dengan dana strategi seperti apa yang sebaiknya diambil agar keputusan investasi kita tepat, Kak? Makasih. Waduh, pertanyaannya luar biasa nih, Kak Rendro. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi memang dari sejak tadi kita banyak membicarakan ya tentang volatilitas, dan memang beberapa sumber utama dari volatilitas di pasar saat ini adalah yang disebutkan oleh Kak Peter Trick ini ya, yaitu dari aksi-aksi The Fed dan juga dari keadaan geopolitik ya, terutama dari keadaan di Ukraina. Nah, untuk strateginya jadi seperti apa dengan keadaan seperti ini? Tentunya seperti tadi yang sudah kita bahas ya, bahwa diversifikasi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi mungkin ada sedikit godaan ya bagi kita dengan keadaan geopolitik yang seperti ini, tentunya cenderung meningkatkan harga minyak misalnya, atau meningkatkan harga komoditas. Hal itu tentu saja kita setuju, dan hal itu juga salah satu strategi ya yang kita terapkan, bahwa kita juga mempunyai alokasi di sektor-sektor tersebut. Namun tetap harus diperhatikan diversifikasi. Jadi apabila kita sebagai investor saham ya, yang memilih saham kita sendiri, berinvestasi langsung di saham, kalau saran saya adalah lebih mengutamakan diversifikasi. Jadi baik diversifikasi dari segi sektornya maupun dari segi saham dari masing-masing sektor tersebut, dan juga masih mempunyai alokasi cash ya. Jadi jangan langsung fully 100% gitu kita taruh di semua saham itu. Dan untuk investor yang ingin memilih
reksadana saja gitu, seperti tadi sudah kita bahas, kita lebih menyarankan untuk mendiversifikasi dulu jenis-jenis reksadananya. Jadi ada di reksadana saham, ada di reksadana pendapatan tetap, dan di reksadana pasar uang. Atau mungkin boleh juga ditambahin reksadana campuran. Mungkin kira-kira seperti itu ya, karena masih sangat sulit ya untuk menebak apa yang akan terjadi, baik itu secara geopolitik, kemudian juga bagaimana aksi-aksi dari The Fed itu akan mempengaruhi market global maupun Indonesia. Jadi The Fed ini kan akan menaikkan suku bunga ya, setidaknya itu 1% lagi di tahun ini dan mungkin 1% lagi di tahun depan. Dan juga mereka akan mengurangi likuiditas yang mereka berikan di pasar gitu ya. Jadi quantitative easing-nya akan dibalik jadi quantitative tightening, jadi mereka akan menarik uang atau likuiditas dari pasar. Tentunya hal ini masih belum ada historical presidennya gitu. Jadi kita masih sulit untuk mempunyai keyakinan secara pasti. Jadi lebih baik main aman dulu, diversifikasi dulu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, ya thank you Kak Rendro. Nah itu ya teman-teman ya, kayaknya perlu digarisbawah itu, diversifikasi. Nah sesuai ini ya Kak Rendro ya, prinsip di investasi kan udah terkenal ya, don't put all of your eggs in one basket. Nah jadi itu teman-teman tuh boleh ya strateginya ya, diversifikasi is a must ya, mandatory mungkin kayaknya, udah mutlak gitu. Oke. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih, Kak Rendro, dari Erika Paramita. Bagaimana strategi portfolio kita dalam diversifikasi? Nah, berapa komposisi yang ideal antara reksadana dan juga saham? Ya, kalau komposisi antara reksadana dan juga saham, tentunya tergantung reksadananya jenis reksadana apa ya. Apabila kita sudah memiliki portofolio saham sendiri gitu ya, misalnya kita berinvestasi sendiri, kita memilih sahamnya, kita memilih saham apa gitu ya, saham A, Astra misalnya, BBRI dan sebagainya, tentunya kita harus perhitungkan itu sebagai alokasi aset di saham. Dan apabila kita mempunyai juga, selain dari saham, beli saham sendiri, kita juga punya reksadana saham, itu adalah termasuk aset kelas yang sama gitu secara esensinya, yaitu sama-sama saham. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih tepatnya itu kita menilai secara underlying asetnya. Jadi kalau menurut saya mungkin tadi ya, untuk yang lebih pemula itu, untuk saat ini mungkin bisa 30% di yang berbasis saham ya, baik itu yang sahamnya sendiri ataupun yang reksadananya. Dan kalau saran saya juga mungkin apabila memang masih lebih merasa belum terlalu punya kepercayaan diri ya untuk memilih saham, bisa lebih banyak di reksadana sahamnya gitu dibandingkan dengan di membeli saham sendirinya. Karena tentunya biasanya lebih dikelola oleh manajer investasi yang sudah lebih berpengalaman dan biasanya bisa lebih terdiversifikasi secara jumlah sahamnya. Jadi mungkin 30% di yang berbasis saham, kemudian bisa 30% atau sepertiga, sepertiga di berbasis saham, sepertiga di berbasis pendapatan tetap ya. Ya, kalau pendapatan tetap umumnya untuk investor individu tentunya harus melalui reksadana, ya, reksadana pendapatan tetap, karena biasanya pendapatan tetap lebih tinggi ya minimum pembeliannya kalau kita berinvestasi sendiri gitu ya, bukan di reksadananya. Dan yang ketiga adalah sepertiga lagi di reksadana pasar uang. Jadi mungkin seperti itu ya kalau dari saya, jadi lebih ke underlying aset kelasnya, yaitu sepertiga saham, sepertiga di pendapatan tetap, dan sepertiga di pasar uang. Oke, thank you Kak Rendro ya. Jadi udah jelas tuh Kak Erika Paramita. Jadi boleh dipertimbangkan untuk 30%-nya di instrumen yang underlying-nya saham ya, reksadana saham atau ke sahamnya langsung gitu. Kemudian 30%-nya fixed income dan sisanya ke RDPU. Oke, thank you Kak Rendro. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Cindy Septiani 09. Kak, kalau untuk pemula lebih baik saham atau reksadana? Dan alasannya apa? Ya, kalau menurut saya mungkin untuk pemula lebih baik di reksadana. Alasannya apa? Karena alasannya adalah reksadana itu sudah lebih terdiversifikasi. Jadi
isi dari reksadana tersebut biasanya adalah minimal itu ya mungkin minimal umumnya ya minimal di atas 20 saham apabila dia reksadana saham. Bahkan bisa lebih banyak lagi gitu. Dan itu membuat kita lebih terdiversifikasi dan lebih terlindungi dari resiko memilih saham yang kurang tepat gitu. Apabila kita sebagai pemula memilih saham sendiri, mungkin ada kalanya kita cukup beruntung gitu ya, atau cukup tepat pemilihannya sehingga bisa memiliki gain yang cukup besar gitu ya, dan cuan gitu istilahnya. Dan hal itu mungkin jadi senang ya, tapi ada kalanya juga kita memilih saham yang kurang tepat gitu ya, baik secara waktunya maupun juga secara sahamnya itu kurang tepat dipilih, dan itu bisa membuat loss atau kerugian yang cukup besar juga kalau kita memilih sendiri dan kurang tepat atau salah gitu ya pilihannya. Jadi untuk pemula itu kita lebih menyarankan untuk di reksadana, dan reksadananya pun kita menyarankan jangan hanya reksadana saham aja, tapi tadi ya ada juga reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Nah, namun juga kalau dari saya ya mungkin untuk pemula tentu nomor satu kita harus perhatikan tadi itu ya, lebih konservatif atau lebih aman, terdiversifikasi. Namun juga kalau ingin belajar ya, ingin belajar menganalisa saham sendiri, memilih saham sendiri, itu boleh sendiri dilakukan. Tentunya dengan porsi yang terukur lah gitu, jangan sampai terlalu besar. Dan tentunya juga kita harus lebih baik pilih saham yang lebih besar ya, yang mempunyai kapitalisasi pasar besar gitu, seperti saham-saham blue chip perbankan besar maupun juga Telkom, Astra dan sebagainya yang lebih setidaknya lebih mempunyai volatilitas yang lebih sedikit dan track record-nya sudah lebih bagus gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya, iya. Oke, setuju Kak Rendro. Jadi pemilihan sahamnya juga yang defensif gitu ya. Kayak tadi yang Kak Ya, Rendro sebutkan tuh beberapa emiten. Wah, di-spill nih. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ini dari youcantik.id. Dalam investasi reksadana, apakah membutuhkan diversifikasi RDPU dan reksadana campuran mungkin ya, RDC dan juga reksadana saham? Nah, strateginya, tadi udah di-spill banyak, tapi mungkin boleh diulangi lagi Kak Rendro. ya, jadi mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan ini ya, untuk menambahkan tadi yang sudah saya sebutkan bahwa diversifikasi dari segi alokasi asetnya itu penting ya. Jadi reksadananya harus ada yang berbasis saham, harus ada yang berbasis pendapatan tetap dan berbasis pasar uang. Namun mungkin untuk jawab pertanyaan ini saya juga bisa tambahkan ya, bahwa kalau menurut saya itu terutama untuk pemula itu melakukan diversifikasi secara produknya itu juga penting, dan mungkin juga secara manajer investasinya, karena terkadang ya setiap manajer investasi itu dan juga setiap produk mempunyai strateginya sendiri-sendiri. Dan strategi itu tentunya ada kalanya dia berhasil outperform dari market ya, berhasil mempunyai return yang lebih bagus dari market, namun ada kalanya juga strategi tersebut mempunyai return yang lebih jelek dari market gitu. Dan hal itu adalah hal yang sangat wajar di semua manajer investasi, di semua produk itu ada cycle-nya ya, ada siklusnya. Tidak ada strategi investasi yang selalu berhasil gitu di setiap saat, di setiap environment market. Jadi mungkin untuk menambahkan, setelah tadi kita diversifikasi secara aset kelasnya, kita juga bagus juga untuk melakukan diversifikasi secara produknya dan juga secara manajer investasinya gitu. Jadi lebih aman lagi gitu. Oke. Thank you Kak Rendro. Ini ada pertanyaan lagi. Banyak yang nanya, nggak apa-apa ya Kak ya? Ya, boleh. Oke. Ini pertanyaannya aku cari yang masih relate. Nih, oke. Di luar topik malam ini nggak masalah ya Kak Rendro ya? Malah. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Edward Alfian. Setelah batu bara nih, setelah coal, selanjutnya sektor apa yang menarik untuk investasi jangka menengah? Ya, kalau untuk soal pemilihan sektor ya, memang mungkin sebelumnya saya harus disclaimer dulu ya, bahwa ini merupakan hal yang memang lebih cocok untuk
jadi melakukan menebak sektor ya, atau mencoba memilih sektor mana yang paling akan berkinerja baik, itu adalah suatu hal yang mungkin memang lebih cocok untuk dilakukan oleh investor yang lebih berpengalaman gitu ya. Dan juga mungkin kalaupun kita sudah menentukan pilihan tersebut, tetap harus didiversifikasi gitu. Jadi tidak bisa hanya di sektor tersebut saja, karena bisa jadi ada faktor-faktor lain yang nggak kita prediksi sebelumnya ya, yang akan terjadi dan membuat sektor tersebut menjadi berkinerja buruk. Nah, untuk batu bara sendiri sebenarnya kita di Samuel Asset Management ya, untuk sektor-sektor yang berbasis energi termasuk batu bara itu sebenarnya secara jangka menengah kita masih positif juga. Karena alasannya adalah secara struktural supply dari batu bara itu tidak bertambah ya, atau bertambahnya sedikit selama bisa dibilang hampir 10 tahun terakhir. Dan juga setelah 2 tahun ini harga batu bara naik ya, bahkan bisa dibilang harga batu bara itu meroket gitu sampai ke sekitar 400, itu pun juga penambahan supply dari batu bara ini masih sangat terbatas karena banyaknya fenomena ESG ya di dunia, atau green investing lah. Jadi semua perusahaan itu lebih memilih untuk tidak menambah investasi mereka atau tidak menambah juga belanja modal mereka untuk menambah supply dari si batu bara itu sendiri. Nah, dengan keadaan seperti itu kan supply batu baranya tidak bertambah, tapi demand untuk batu bara itu masih bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi itu kita melihat kondisi ini masih struktural, sehingga kita masih cukup positif ya untuk sektor batu bara di jangka menengah ini. Kalau pertanyaannya dari Kak Edward ya, selanjutnya apa? Pertama tadi kita lihat batu bara sendiri itu jangka menengah masih positif, namun kita juga mempunyai mungkin beberapa sektor lain yang kita juga cukup mempunyai alokasi gitu. Di antaranya sektor-sektor yang lebih defensif tadi ya, seperti consumer, dan juga mungkin seperti utilities ya. Dan mungkin juga kita melihat bahwa dengan adanya momentum back to work ya, atau back to normal life lah gitu, dengan transisi dari pandemi ke endemi, kita juga melihat beberapa sektor yang terkait dengan reopening ya, seperti contohnya retailers, kemudian juga transportasi, itu juga bisa menjadi sektor yang menarik gitu, karena secara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan laba emiten-emiten tersebut akan cukup baik ya di tahun ini, terutama di second quarter ini, dan juga di tahun 2022 ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi disclaimer, sektor itu harus diversifikasi kalau menurut kita.